Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, permisa semua, Zaki Mubarak, mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Paramadina, jurusan Ilmu Agama Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas salah seorang tokoh sufi besar dalam sejarah Islam yang pengaruhnya begitu mendunia, menjangkau berbagai kalangan, lintas budaya, lintas agama, dan sudah pasti tentu lintas geografis. Beliau adalah Maulana Jalaluddin Rumi, atau lebih dikenal dengan Rumi, yang begitu masyhur dengan karya-karya puisinya dan juga quote-quote-nya yang masih dirasakan relevan untuk dijadikan pegangan pada hari ini. Langsung saja, sebelum kita membahas tentang pemikiran dan karya-karyanya, kita akan berkenalan sejenak dengan Jalaluddin Rumi melalui biografi singkatnya. Jalaluddin Rumi, atau lebih dikenal sebagai Rumi, adalah seorang penyair, filsuf, dan teolog terkenal asal Persia yang hidup pada abad ke-13. Karya-karya Rumi memiliki dampak besar terhadap tradisi mistisisme Islam, terutama dalam aliran tasawuf. Dalam perjalanan hidupnya, ia tidak hanya dikenal karena karya-karyanya yang menginspirasi, tetapi juga karena pemikirannya yang mendalam tentang cinta, kedamaian, dan spiritualitas. Kita akan coba membahas riwayat hidup, pendidikan, guru-guru, pemikiran, dan karya-karya Rumi, serta relevansinya sampai hari ini. Riwayat hidup Jalaluddin Rumi dimulai ketika beliau lahir pada tanggal 30 September 1207 di kota Balkh, yang sekarang merupakan bagian dari Afghanistan. Pada saat itu, Balkh adalah bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan Khwarezmian. Ayah Rumi, Bahauddin Walad, adalah seorang ulama besar dan sufi yang terkenal di masanya. Ketika Rumi berusia 5 tahun, keluarganya pindah ke Konya, sekarang bagian dari Turki, karena serangan Mongol yang menghancurkan Balkh. Di Konya, Rumi tumbuh besar dan menerima pendidikan agama yang mendalam, yang kemudian membentuk fondasi pemikirannya. Rumi menikah dengan seorang wanita bernama Ghaffar Hatun dan memiliki 2 anak. Namun yang paling terkenal dalam hidupnya adalah pertemuannya dengan seorang sufi ternama, yaitu Syamsuddin Tabrizi, yang mengubah hidupnya secara mendalam dan mengarahkan Rumi pada jalur spiritual yang lebih intensif. Rumi wafat pada tanggal 17 Desember 1273 di Konya. Hingga saat ini, makamnya masih menjadi tempat ziarah bagi banyak orang. Kita akan melihat masa pendidikan dan guru-guru Jalaluddin Rumi. Rumi menerima pendidikan agama yang sangat kuat yang mencakup ilmu fikih, teologi, astronomi, dan logika. Ayahnya Bahauddin Walad adalah seorang ulama besar yang mengajarkan Rumi sejak kecil. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1231, Rumi melanjutkan pendidikan di bawah bimbingan beberapa ulama besar di wilayah tersebut. Beberapa guru penting dalam kehidupan Rumi antara lain ayahnya sendiri, Bahauddin Walad, seorang ulama besar yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan spiritual Rumi. Kemudian yang kedua adalah Syekh Burhanuddin Muhakkik, salah satu guru besar Rumi setelah ayahnya. Burhanuddin adalah seorang murid dari guru sufi terkenal dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk pemikiran Rumi tentang tasawuf dan spiritualitas. Syamsuddin Tabriz adalah guru yang paling berpengaruh dalam kehidupan Rumi. Pertemuan Rumi dengan Syam mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan, mengarahkannya untuk lebih fokus pada cinta Tuhan, dan akhirnya melahirkan karya-karya agungnya. Syams juga mengajarkan kepada Rumi pentingnya pengalaman mistik langsung dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan hanya melalui teori. Pemikiran Rumi. Pemikiran Rumi yang sangat berpengaruh dalam ajaran tasawuf yang menekankan pencapaian kedekatan dengan Tuhan melalui pengalaman batin, cinta, dan pemahaman mendalam terhadap hakikat kehidupan. Rumi mengembangkan ajaran-ajarannya berdasarkan pengalaman spiritualnya yang sangat pribadi, terutama setelah pertemuannya dengan gurunya Syamsuddin Tabriz. Berikut ini adalah inti pemikiran sufi Jalaluddin Rumi yang paling mendalam dan berpengaruh. Yang pertama, cinta sebagai jalan utama menuju Tuhan.
Salah satu inti pemikiran Rumi yang paling terkenal adalah konsep cinta sebagai jalan utama menuju Tuhan. Bagi Rumi, cinta bukan hanya sekedar perasaan manusiawi, tetapi merupakan kekuatan ilahi yang menggerakkan alam semesta. Dalam pandangan Rumi, cinta adalah inti dari segala eksistensi dan merupakan cara terbaik untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Rumi sering mengatakan bahwa cinta adalah jalan yang menghubungkan kita dengan Tuhan, dan bahwa cinta adalah kekuatan yang lebih kuat daripada segala hal di dunia ini. Dalam banyak karyanya, terutama di Wa Nustamsi Tabriz, Rumi mengungkapkan bahwa cinta kepada Tuhan adalah tujuan utama kehidupan. Cinta ini murni dan tak bersyarat, di mana seseorang mencintai Tuhan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Rumi juga mengajarkan bahwa melalui cinta, seseorang dapat meleburkan ego dan menjadi satu dengan Tuhan. Inti pemikiran Rumi yang kedua yaitu pencarian jiwa untuk kembali kepada Tuhan. Rumi memandang kehidupan manusia sebagai sebuah perjalanan jiwa yang ingin kembali kepada Tuhan. Ia menganggap bahwa jiwa manusia pada dasarnya adalah bagian dari Tuhan yang terperangkap dalam tubuh fisik dan dunia materi. Tujuan hidup manusia adalah untuk mengatasi keterikatan duniawi dan kembali kepada sumber asalnya, yaitu Tuhan. Rumi menggambarkan konsep ini dalam Masnawi melalui berbagai cerita dan metafora, seperti cerita tentang seekor burung yang terbang menuju Tuhan, yang menggambarkan pencarian jiwa yang tanpa henti untuk kembali kepada Tuhan. Dalam pandangannya, kehidupan adalah perjalanan batin untuk menyadari bahwa jiwa manusia sebenarnya telah terhubung dengan Tuhan sejak awal. Namun, dunia materi dan ego menghalangi kesadaran ini. Inti pemikiran Rumi yang ketiga adalah kesatuan semua agama dan spiritualitas universal. Pemikiran Rumi juga sangat inklusif dan terbuka terhadap semua agama. Rumi mengajarkan bahwa meskipun agama-agama memiliki ritual dan ajaran yang berbeda, semuanya pada dasarnya mengarah pada tujuan yang sama, yaitu kedekatan dengan Tuhan. Dalam pandangannya, Tuhan adalah satu, dan setiap agama adalah jalan yang berbeda menuju Tuhan yang sama. Rumi sering menyebut bahwa semua jalan yang berbeda menuju Tuhan pada akhirnya bertemu di satu tempat, yaitu dalam pengalaman spiritual yang mendalam. Dia menyatakan bahwa orang-orang dari agama manapun yang mencari Tuhan dengan hati yang tulus akan menemukan jalan yang benar. Pemikiran ini tercermin dalam banyak syairnya yang tidak hanya berbicara tentang Islam, tetapi juga membawa atau membuka pintu bagi pemahaman lintas agama. Inti pemikiran Rumi yang keempat adalah pengalaman batiniah, lebih penting daripada pengalaman intelektual. Rumi sangat menekankan pentingnya pengalaman langsung dengan Tuhan melalui pencarian batin yang mendalam, ketimbang hanya mengandalkan pengetahuan intelektual atau teori-teori agama. Menurut Rumi, pengetahuan yang bersifat intelektual dan logis tidak cukup untuk membawa seseorang pada kedekatan dengan Tuhan. Pengalaman spiritual mendalam adalah yang benar-benar mengubah jiwa. Rumi banyak mengajarkan bahwa jalan menuju Tuhan bukan hanya melalui buku atau teori, tetapi melalui perasaan cinta, meditasi, dan zikir yang dapat membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan. Hal ini terlihat jelas dalam ajaran-ajarannya tentang tarekat, di mana seorang murid harus mengikuti petunjuk spiritual dari seorang mursyid dan mengalami transformasi batin yang mendalam. Inti pemikiran Rumi yang kelima, kebebasan dari ego dan penerimaan terhadap takdir. Rumi sangat menekankan pentingnya untuk melepaskan ego dalam penerimaan terhadap takdir Tuhan. Dalam ajarannya, Rumi mengajarkan bahwa ego adalah penghalang utama yang menghalangi manusia untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan. Ego menciptakan ilusi pemisahan antara manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Untuk itu, Rumi mendorong pengikutnya agar melepaskan diri dari keinginan-keinginan duniawi dan belajar hidup dalam kepasrahan dan penerimaan terhadap kehendak Tuhan. Kita sering mendengar terminologi sufi, sakinuna tahta majaril aqdar. Orang-orang yang menggeluti jalan salik atau jalan sufi dalam sebuah tarekat adalah mereka-mereka yang merasa tenang di dalam alur perjalanan takdir Tuhan. Rumi juga menekankan bahwa semua peristiwa dalam hidup, baik itu suka maupun duka, adalah bagian dari rencana Tuhan. Oleh karena itu, menerima semua pengalaman hidup dengan lapang dada adalah bagian dari proses spiritual menuju pencerahan. Dalam banyak puisinya, Rumi menggambarkan bahwa penderitaan dan kehilangan seringkali menjadi jalan untuk mencapai
pencerahan batin. Inti pemikiran Rumi yang keenam, kesatuan alam dan Tuhan. Tuhan ada di segala sesuatu. Rumi memandang bahwa Tuhan ada di dalam segala sesuatu, baik di alam semesta maupun dalam diri manusia. Alam semesta ini menurut Rumi bukanlah sesuatu yang terpisah dari Tuhan, melainkan manifestasi dari kekuatan Tuhan itu sendiri. Segala yang ada di dunia ini, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, bahkan batu dan air, semuanya merupakan tanda-tanda Tuhan yang perlu dihayati dengan rasa syukur dan kesadaran spiritual. Rumi mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup adalah cermin dari Tuhan, dan dengan demikian mengajak orang untuk mencintai dan menghormati alam semesta sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan. Ini tercermin dalam puisinya yang menyatakan bahwa kita bisa melihat Tuhan dalam segala hal jika kita mampu membuka mata hati kita. Inti pemikiran Rumi yang ketujuh, kehidupan sebagai sebuah tarekat, proses pengalaman dan pembelajaran spiritual. Rumi mengajarkan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan pengalaman dan pembelajaran spiritual. Dalam ajaran tasawuf, tarekat adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk mencapai pencerahan dan kedekatan dengan Tuhan. Bagi Rumi, setiap pengalaman hidup, baik itu kegembiraan atau kesedihan, adalah kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang diri sendiri dan Tuhan. Ia menggunakan perumpamaan-perumpamaan dan cerita-cerita mistis untuk menggambarkan proses ini. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah cerita berputarnya para sufi atau whirling dervish yang menggambarkan pencarian spiritual tiada henti, berputar-putar hingga akhirnya menemukan kedamaian dan kedekatan dengan Tuhan. Itulah sekelumit dari inti pemikiran Jalaluddin Rumi. Kita akan masuk kepada mengenal karya-karya di antara karya Rumi yang tercatat. Di antara karya-karya Jalaluddin Rumi, Rumi menulis banyak karya yang hingga saat ini masih dibaca dan diapresiasi di seluruh dunia. Karya-karya Rumi terutama terdiri dari puisi-puisi yang mengungkapkan pemikirannya tentang cinta, kedamaian, dan pencarian spiritual. Beberapa karya utamanya adalah Masnawi, merupakan karya terbesar Rumi yang terdiri dari 6 jilid puisi didaktik yang berisi ajaran spiritual dan cerita-cerita yang mengandung nilai-nilai moral dan religius. Masnawi sering disebut sebagai Al-Quran dalam bahasa Persia karena kedalamannya dalam menjelaskan ajaran tasawuf. Yang kedua, Diwani Syamsi Tabriz. Ini adalah kumpulan puisi yang ditulis oleh Rumi untuk menghormati gurunya, Syamsuddin Tabriz. Puisi-puisi dalam karyanya ini penuh dengan simbolisme dan menggambarkan kedalaman cinta spiritual antara Rumi dan Syam. Pihi ma pihi. Karya ini berisi ceramah-ceramah Rumi yang berfokus pada berbagai topik spiritual dan filosofi. Buku ini menggambarkan banyak pemikiran Rumi yang lebih filosofis dan penuh kebijaksanaan. Karya berikutnya adalah Majalisi Sab'a, kumpulan 7 ceramah yang diberikan oleh Rumi tentang tasawuf, cinta, dan spiritualitas. Karya-karya Rumi telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan pengaruhnya tetap sangat besar hingga hari ini. Dalam karya-karyanya, Rumi tidak hanya mengungkapkan ajaran mistik Islam, tetapi juga mengundang pembaca untuk merenungkan kehidupan Tuhan dan cinta dengan cara yang sangat mendalam dan emosional. Kita akan bicara tentang relevansi pemikiran Rumi pada kehidupan saat ini. Kita paham betul kehidupan kita saat ini, di mana tarikan materi itu begitu kuat, sehingga orang kehilangan makna dari tujuan hidup yang sebenarnya. Sebagaimana pernah disinggung oleh Rumi di awal yang saya bahas tadi, pada dasarnya ruh manusia adalah bagian dari Tuhan yang terjebak di alam materi. Dan ketika kita terjebak di alam materi, banyak sekali orang yang kemudian melupakan sisi batiniah. Baik, setelah kita mengenal Rumi dari biografi singkatnya, masa-masa pendidikan yang dia jalani, kemudian tokoh-tokoh, guru-guru yang mempengaruhi pemikirannya, kemudian juga inti pemikiran Rumi, dan beberapa karya-karyanya, kita akan coba merefleksikan
atau melihat relevansi pemikiran Rumi dalam kehidupan saat ini. Ketika tema-tema cinta adalah sesuatu yang ditebarkan oleh Rumi, ditegaskan kepada kita bahwa cinta adalah substansi atau inti dari segala sesuatu. Dan pandangan Rumi yang melihat bahwa ruh manusia sebetulnya adalah bagian dari Tuhan yang terjebak di alam materi, ini sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini, di mana kehidupan kita yang sangat materialistik hari-hari ini, seringkali manusia lupa akan hakikat tujuan kehidupannya. Alam materi yang telah menjebak dia itu lebih banyak mempengaruhi dia, sehingga apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap baik, apa yang dianggap hebat adalah ketika seberapa banyak seseorang memiliki materi, sehingga membuat dia lupa bahwa kehidupan di alam dunia materi ini adalah kehidupan yang sementara, dan hakikat kehidupan manusia di alam dunia ini adalah bagaimana dia mampu mengenali kembali tentang sisi batiniah dia untuk kembali kepada sumber dia, yaitu Tuhan. Maka dalam kehidupan yang materialistik ini, pemikiran Rumi menjadi sangat relevan untuk mengembalikan kesadaran orang-orang akan tujuan hidup yang sebenarnya, akan makna hidup yang hakiki, akan sesuatu yang sejati dari hanya sekadar materi yang dia kejar dalam kehidupan dunia ini. Karena selama seseorang masih terikat sepenuhnya kepada materi, hati, pikirannya, semuanya tertuju hanya pada materi, maka dia akan kehilangan atau terhijab, tertutup dari realitas sejati tentang tujuan hidup dia. Maka penting untuk kemudian mensosialisasikan, memperkenalkan, bahkan menjadikan pandangan-pandangan sufi pada umumnya dan Rumi pada khususnya tentang hakikat kehidupan manusia. Dalam Pamiyot Tasawuf dikenal dengan ungkapan, barang siapa yang tidak menggeluti ilmu ini atau ilmu tasawuf, maka dikhawatirkan mereka akan mati dalam su'ul. Pemirsa, demikianlah paparan kita mengenai Jalaluddin Rumi tentang biografi, pemikiran, dan karya-karya beliau serta relevansinya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.